lovers, selamat datang. Jumpa lagi di Pilih Kartu episode lainnya. Topik kita kali ini membahas mengenai rumor apa yang beredar tentang kamu, namun berbeda sekali dengan faktanya. Karena memang terkadang banyak banget orang tuh yang suka banget memberikan rumor-rumor tentang kamu, baik itu rumor positif atau negatif, namun faktanya itu atau di lapangan itu berbeda banget dengan kejadiannya gitu. Jadi harapannya di sini kamu mengetahui apa sih yang sedang dibicarakan atau dirumorkan tentang kamu dengan faktanya. Jadi seandainya nih kalau kamu bisa mencari tahu tentang seseorang dan kamu ketemu video aku, kemungkinan di sini mau menjadikan kejelasan bahwa kamu mendengar tentang rumor dari seseorang gitu atau sebuah situasi, tapi kamu masih belum tahu nih kejadian fullnya seperti apa gitu, karena cuma baru berupa cerita dan cerita doang dari mulut ke mulut. Tapi pada akhirnya dengan mengetahuinya aku rasa ternyata yang digosipin atau yang disebarkan oleh orang-orang itu seperti ini, tapi faktanya berbeda gitu. Atau juga bisa juga ini tentang kamu gitu, kamu ingin cari tahu kira-kira teman kamu itu menggosipin atau merumorin apa sih tentang kamu gitu kalau kamu lagi nggak ada gitu. Kan terkadang kalau kamu nggak ada kan banyak tuh ada orang kamu lihat nggak tuh si A dia ngapain sih, ngapain kayak gitu, dia bawa apa sih kayak begitu, mungkin dia mau ngelakuin ini kali, dia mau ngelakuin itu gitu. Tapi kan kita nggak ada yang tahu kamu ngelakuin apa. Nah itu kan jadi sebuah rumor tentang kamu, bener nggak? Tapi di sini harapannya dari situ memberikan kejelasan bahwa ya kamu bawa ini karena memang kamu mau makan gitu. Ya kamu bawa ini karena memang kamu mau ngasih ke dia gitu di sini. Nah jadi bisa memberikan kejelasan buat istilahnya apapun itu yang sedang terjadi. Oke, lalu di sini satu lagi aku mau terangkan, readingan aku ini bersifatnya itu general ya, jadi nggak semua orang kan sesuai dengan readingan ini gitu. Jadi tolong diambil yang sesuainya aja, kalau nggak sesuai ditinggalkan saja. Lalu ini juga bersifatnya tiada batas waktu, artinya video aku ini energinya akan resonance sama kamu ketika kamu mulai nonton video ini gitu. Contoh seandainya aku uploadnya ini tuh sebulan yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu, tapi kamu baru nontonnya itu sekarang gitu, maka energinya itu baru resonance sekarang. Even kamu udah menonton videonya sekarang pun, lalu ternyata 2 minggu lagi atau sebulan kemudian kamu ketemu video aku lagi, itu tanda bahwa memang energi agak sedikit berbeda gitu di sini. Jadi mungkin kemarin tuh rumor tentang ini gitu di sini mungkin udah selesai, tapi ternyata muncul lagi ternyata kali satu tuh rumor tentang yang lainnya lagi kayak gitu. Jadi bisa seperti itu ya, karena memang kita ada di perbedaan waktu gitu di sini. Oke, jadi nggak usah cukup panjang, nggak usah basa-basi lagi. Di sini aku akan sediakan kamu 5 pilihan. Pilih salah 1, 2, atau kamu juga boleh milih kelima-limanya, terserah kamu. Yang mana sesuai dengan kamu. Karena gambar pertama atau grup pertama atau file pertama yang muncul dalam benak kamu itu adalah readingan kamu, yang dimana dalam readingan tersebut ada pesan terpenting untuk kamu yang harus kamu ketahui gitu. Jadi karena memang itu berupa rumor, kamu kan belum tahu apa-apa kan, mungkin di situ kamu bisa mendapat kejelasan bahwa iya ternyata seperti ini loh kejadiannya, iya aku tahu tuh begini, ternyata hasilnya seperti itu gitu. Jadi gunain intuisi kalian, insting kalian atau apapun itu gitu, karena mungkin ada pesan sendiri di ini yang perlu kalian ketahuin mungkin gitu di sini. Tapi kalau kamu mau milih 2 atau mau milih semuanya juga terserah kalian, nggak ada masalah. Untuk memilih aku akan kasih kalian 30 detik untuk memilih file. Kalau masih kurang, kalian bisa pause videonya dan memilih sesuai dengan insting kalian dan intuisi kalian. Dan sudah, nanti aku temuin kamu di tanda.
seperti ini, maka ini menjadi bacaan buat kamu ya. Kira-kira rumor tentang kamu dan juga faktanya apa sih? Yang pertama ada kata the crumble. What are you clinging on to? Lalu nextnya kamu punya Nine of Cups in reverse. Dan juga kamu memiliki kartu Queen of Wands. Oke, yang pertama mungkin sini aku rasa bahwa rumor tentang kamu itu adalah kamu tuh kayak semacam apa ya? Kamu kayak menolak seseorang gitu ya di sini. Kamu orang tuh melihat kamu tuh seperti Queen of Wands. Queen of Wands itu adalah queen yang istilahnya tuh diinginkan oleh banyak orang. Queen yang unik, queen yang istilahnya tuh kalau kamu punya goal, kamu kejar, kalau kamu suka kamu ikutin gitu di sini. Kalau Queen of Wands tuh pasti dikejar banyak orang di situ, pasti hot banget, fiery banget gitu, dicintai banyak orang banget gitu di sini. Tapi kamu tuh agak di sini dengan kartu Nine of Cups in reverse banyak juga orang nyamperin kamu loh gitu di sini kartunya. Banyak orang mau nyamperin kamu, banyak orang selain itu mau nawarin sesuatu sama kamu, tapi kamu tolak di situ. Kamu tolak karena memang balik lagi namanya juga Queen of Wands. Queen of Wands itu tipikalnya tuh kalau kamu nggak suka ya udah kamu ending gitu. Kalau kamu nggak suka ya udah kamu abaikan gitu. Kamu kejar yang kamu suka kayak gitu. Nah makanya di sini ada kata crumbling gitu di sini. Crumbling itu adalah kayak semacam kamu tipikalnya tuh menghancurkan perasaan orang. Kalau di sini aku rasa tuh seperti itu kalau dalam relationship ya. Kamu dinilai seperti orang yang menghancurkan harapan orang, menghancurkan hati orang, atau menghancurkan tawaran seseorang gitu, karena memang kamu dinilai seperti Queen of Wands. Queen of Wands adalah queen yang diminati oleh banyak orang gitu di sini. Nah, tapi sayangnya kamu nolak ini istilahnya apapun itu yang datang ke kamu gitu di sini ya. Akhirnya orang menganggap bahwa ini orang tuh kayaknya tuh iya dia hot, oh iya dia ini, tapi itu ditawarin kok kayak begini, bikin sakit hati deh gitu di sini katanya tuh dong gitu. Nah, ternyata faktanya adalah Nine of Wands. Lalu di sini gak ada kata the devil in reverse. Nah, aku bilang kayak tadi gitu. Faktanya adalah kamu tuh nggak mau dikontrol gitu di sini karena ada kata the devil. The devil itu sesuatu yang dikontrol gitu di sini. Aku rasa kamu juga istilahnya tuh kayak tahu gitu mana sih pilihan yang harus aku ambil dan juga mana pilihan yang nggak harus kamu ambil gitu di sini. Nah, karena memang di sini ya, aku rasa ada kata the devil, kamu tuh nggak mau dikontrol ada sesuatu loh gitu. Karena memang Queen of Wands tuh punya jiwa yang bebas gitu di sini. Dia mau bebas berekspresi, bebas mengucapkan apapun yang dia mau, bebas nunjukin bagaimana dia mau menunjukkan dirinya seperti apa. Karena Queen of Wands tuh nggak pakai topeng ya orangnya gitu, dia nunjukin siapa seperti apa. Makanya Queen of Wands itu terkadang tuh banyak yang jealous sama dia gitu, karena kok dia bisa sih ngomong kayak begitu, kok dia bisa sih berperilaku seperti itu. Gue mau ngomong, gue kesel aja harus gue tahan gitu, harus senyum gitu. Tapi kalau Queen of Wands nggak bisa gitu dia di sini. Dia langsung to the point, langsung terang-terangan nunjukin bahwa dia begini gitu, suka nggak suka ditunjukin gitu di sini tuh kayak begitu Queen of Wands. Makanya banyak yang saya itu suka jealous sih sama Queen of Wands tuh kayak begitu. Cuma di sini faktanya itu karena memang dia nggak mau dikontrol gitu di sini. Kamu nggak mau dikontrol, benar nggak gitu? Atau orang yang sedang kamu cari tahu ini gitu, itu adalah karena memang faktanya itu adalah kalau misalnya kamu ditolak sama seseorang dan kamu mau cari tahu tentang orang itu, kenapa sih kok dia nolak aku gitu di sini? Atau rumornya kayak emang itu orangnya tuh hancur hati banget gitu di sini, kok disamperin malah ditolak gitu di sini, atau misalnya diapain gitu kan gitu. Nah di sini karena memang kamu tuh nggak mau dikontrol di sini, artinya tuh kayak begitu, kamu nggak mau dikontrol, kamu nggak mau, mungkin kalau misalnya hubungan kamu nggak mau misalnya tuh hubungannya tuh yang ada toxic gitu di sini, kamu pokoknya tuh mau hubungan itu yang sehat gitu. Dengan kartu Nine of Wands pun juga di sini kamu tuh kayak nggak mau kamu tuh nggak ada dua sih ya. Pertama tuh kamu nggak mau, misalnya gini, kamu tahu gitu kalau kamu tuh Queen of Wands yang dimana tuh kamu bisa nerima banyak bantuan gitu, tapi kamu nggak mau cuma terpaku sama satu hal gitu loh di sini. Kamu mau istilahnya tuh kayak si A bisa, si B bisa, si C juga bisa, kayak begitu loh di sini. Kamu nggak mau, aku cuma maunya sama satu orang doang gitu di sini. Enggak, aku sih dapat kamu itu kayak begitu, bisa kayak gini. Nah kayak ketika dia tahu, oh ya ini orang datang dengan cara ngontrol gitu, biar kamu tuh jadi satu-satunya dia atau satu-satunya apapun itu gitu. Nah dia nggak mau gitu di situ. Nah di sini karena memang kamu tuh maunya tuh punya banyak pilihan gitu, nggak mau istilahnya tuh terpaku sama satu pilihan doang gitu. Makanya ketika kamu tahu, nanti ngarahnya ke sini pasti udah kamu ending itu semua kayak begitu. Atau yang kedua di sini juga mengatakan bahwa kalau nggak Nine of Wands kamu juga nggak terlalu jelas, karena Nine of Wands itu bicara tentang apa sih. Nine of Wands itu kayak macam blok gitu di sini.
yang dimana ketika kamu ditawarin sesuatu itu, atau ada orang yang nawarin sesuatu entah itu dalam hal romantis atau apapun itu gitu, ya gitu, hal yang romantis itu, karena memang saya kamu nggak terlalu jelas gitu maksudnya apa sih gitu, karena memang kamu tuh tipe kan queen of one, kamu akan kejar apapun yang kamu mau gitu. Nah ketika itu sesuatunya kamu nggak ketahuin, nggak kamu pahamin gitu, atau kamu nggak jelas juga, kamu akan langsung yaudah deh ini kayaknya bukan sesuatu yang aku mau gitu, ntar dulu aja gitu, atau yaudah deh, yang ujung-ujungnya mereka tuh kayak nganggap ya gue nyamperin ternyata ngediladenin gitu di sini, ya ternyata dia nolak kayak gitu. Mungkin ada vibe seperti itu gitu, karena nine of Wands di sini aku rasa tuh kayak ngeblok gitu di sini, yang dimana aku rasa ngebloknya itu karena memang kamu nggak paham atau kamu nggak tahu kalau ternyata dia menawarin maksudnya tuh seperti ini atau maunya begini gitu. Jadi aku dapat dua gitu. Yang pertama itu adalah kamu mungkin nggak tahu bahwa oh iya dia ternyata datang menawarin ini loh gitu, ya mungkin memang itu tuh bukan awalnya tuh kamu nggak tahu, bukan goal kamu, bukan sesuatu yang kamu mau gitu. Awalnya tuh seperti itu, yang kira kayak aduh gue nggak tahu gitu, mungkin kayak begitu, karena memang kamu tuh punya fokus, kamu cuma fokus sama goal kamu gitu. Jadi istilahnya apapun itu, entah itu halangan, tantangan, challenge, bahkan sampai orang mau datang pun juga kamu nggak fokus, kamu nggak ngeliat itu di situ, kayak begitu loh. Aku dapat vibe-nya itu seperti itu gitu, karena misalnya gini, kamu kan punya goal, karena Queen of Wands seperti itu. Queen of Wands tuh kalau kamu punya goal, kamu kejar gitu goalnya gitu, dia nggak peduli apapun itu gitu di sini. Jadi misalnya dia punya goal, dia kejar, dan ketika ada orang yang datang, entah dia datang mau ngancam, mau ngerecokin, mau ngeganggu, atau dia datang mau ngebantu atau mau ngapain, kamu nggak ngeliat itu di situ. Kamu kayak close aja gitu istilahnya, kamu tetap lurus aja jalan gitu istilahnya. Kalau mungkin orang mau nyapa kamu atau apa gitu istilahnya tuh kayak gitu, kamu nggak sadar akan hal itu loh di sini. Itu satu, makanya mereka nggak bawa, ih ampun gue dicuekin gitu, ih ampun gue dikacangin, ih ampun gue ditolak gitu di sini. Saya tuh jadi kan mereka nggak bawa, ih kamu mah orangnya tipikalnya tuh suka nyakitin perasaan orang gitu, atau suka apa namanya ngebatas apa gitu di sini, katanya tuh seperti ini. Padahal nyatanya kamu juga kan tuh pengen kejar apapun itu yang kamu mau gitu di sini. Even ada tantangan, even ada orang mau datang, apapun itu tujuannya kamu nggak peduli gitu di sini. Dan yang kedua itu karena memang kamu nggak tahu, iya yang tadi yang gitu istilahnya tuh kayak kamu nggak ngelihat itu karena memang kamu terlalu fokus sama goal kamu. Atau yang kedua, kamu nggak tahu, atau misalnya orang menurut kamu tuh kayak nolak dia, ngabain dia, atau misalnya kayak orang misalnya tuh kayak bikin orang patah hati gitu, karena memang kamu tuh apa namanya nggak tahu kalau ternyata tuh mungkin kamu tahu, oh iya dia nawarin gue sesuatu nih, oh iya dia datang nih nyamperin sesuatu gitu, tapi mau ngapain kamu nggak tahu gitu di sini, karena memang kamu kayak Queen of Wands, kamu orangnya gini, mau ngapain nih gitu di sini, kamu punya A, oke A, kamu punya B, B gitu. Misalnya kayak kalau orang tuh kayak nggak punya waktu buat basa-basi gitu istilahnya tuh kayak begitu, nggak punya waktu untuk istilahnya tuh kayak basa-basi atau apa gitu di sini. Kamu punya tuh kayak to the point aja langsung ini gitu, ini gitu di situ, kayak gitu loh di sini vibe-nya. Kenapa? Karena kamu nggak mau kontrol, entah kamu nggak mau kontrol atau kamu nggak mau dikontrol kayak gitu. Nah yang ketiga yang aku dapat adalah kamu nggak mau itu kayak misalnya gini, kalau buat terima kayak ini nanti gue nolak si A dong. Maksudnya gini, kamu kayak entah kamu mempertimbangkan gitu, kamu tuh pengen tuh kayak punya opsi deh. Entah kenapa aku dapet misalnya tuh kayak kamu nggak mau istilah cuma ada satu opsi doang gitu, tapi kamu pengen punya banyak opsi gitu. Kamu nggak mau istilah, aduh gue kalau terima ini gitu di sini ya nanti gue stuck lagi, atau karena ada kata the devil, kamu tuh nggak mau stuck kan, kamu nggak mau stuck. The devil itu artinya kamu nggak mau stuck, kamu nggak mau istilah ada dari exit, kamu nggak mau istilah tuh kayak begitu. Makanya kamu tuh ibaratnya tuh kayak ngasih pagar tuh tinggi banget gitu, kamu kayak istilah tuh kayak kasih standar kayak kamu. Karena mungkin kamu dulu pernah ada di suatu situasi yang agak toxic atau nggak baik kayak gitu, makanya kamu nggak mau ada di situasi seperti itu lagi. Jadi istilah ada bisa juga kamu kayak ngasih apa dinding yang tinggi, apa orang tuh kayak nggak bisa masuk. Jadi kamu tuh kayak mencari tahu nih, ini orang kalau misalnya mau itu apa mau masuk ke sini mau ngapain nih gitu di situ kan. Nah, jadi saya tuh kayak kamu tuh kayak mau ngeliat deh gitu istilahnya ada opsi-opsi yang lain nggak kayak begitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi tuh kayak kamu tuh nggak mau terbatas sama satu hal gitu, yang ketika misalnya oke bu aku maunya satu ini nih aku ambil gitu, tapi ketika kamu ambil tuh tahu berubah jadi the devil gitu di sini, jadi misalnya jadi toxic, jadi nggak baik atau apa gitu di sini. Kamu mau punya sesuatu yang lain, dan ketika kamu tahu hal seperti itu kamu kayak jadi aku abaikan aja, itu bukan sesuatu yang aku mau, karena mungkin aku tuh punya jiwa bebas loh, karena once itu orangnya tuh punya passion gitu. Kalau kamu kayak dikontrol atau kamu kayak nggak bebas, itu kamu jadi motivasinya kurang, motivasinya turun, ya kayak begitu gitu di sini. Nah lalu bagaimana agar fakta itu diketahui oleh orang gitu, karena memang ini ada perbedaan ya gitu di sini, yang si A
anggapnya A padahal kamu B gitu loh di sini. Jadi istilahnya tuh kalau mungkin ada beberapa kali istilahnya tuh kayak masih sama lah ya gitu, orang anggapnya A tapi padahal A gitu, tapi istilahnya tuh masih sama gitu, masih satu prinsip atau satu pemikiran gitu. Tapi kalau ini udah berbeda, orang anggapnya A tapi padahal kamu B gitu loh di sini. Nah, bagaimana sih caranya kamu menghadapi hal itu, atau bagaimana sih caranya biar orang mengetahui itu? Yang pertama itu ada alter ego, the illusion of being trapped, placing too much importance on material item, yet it turns up in fear and worry. Nah, kayak gue bilang, yang pertama itu karena memang ada semacam ilusi di sini gitu istilahnya. Mungkin ada semacam, mungkin orang ini yang paling juga mungkin mengharapkan sesuatu dari kamu, atau mungkin kamu juga mengharapkan sesuatu dari orang gitu. Sehingga akhirnya ketika kamu mengharapkan sesuatu dari orang itu, ketika orang itu nggak memenuhi kamu langsung kayak dulu deh gitu, abaikan. Jadi kamu terlalu fokus sama goal kamu gitu, istilahnya tuh kayak begitu. Nah, jadi di sini juga ada kata placing too much importance on material item gitu. Di sini juga aku rasa tuh kayak kamu tuh fokusnya tuh sama satu hal gitu loh di sini. Kamu nggak fokus sama hal yang lain gitu di sini. Ya makanya jadi kelihatan seperti nine of one. Itu apa kayak keblok kan gitu. Di sini katanya tuh bilang kayak gitu. Entah kamu ngeblok orang atau orang kayak misalnya tuh kayak mau nyamperin kamu jadi kayak geblok gitu di sini, karena memang kayak ada energi blok kayak begitu loh di sini. Nah, di sini sih dibilang karena memang kamu nggak mau terjebak sama semacam ilusi gitu. Karena mungkin dulunya kamu pernah disamperin sama seseorang yang misalnya tuh kayak dia pernah dengan ilusi gitu di sini, dengan cara mengontrol, akhirnya jadi toxic, dan akhirnya tuh ada kayak oke, gue pernah nawar dulu ini deh gitu, nanti gue jadi ternyata nggak ada gitu, akhirnya kamu nggak udah aku abaikan aja. Jadi kamu kayak dengan tanpa sadar kamu kayak bikin dinding tinggi tau nggak ke dalam diri kamu gitu. Which is kalau aku lihat sih cukup bagus ya gitu di sini. Kalau misalkan kamu bisa melihat bahwa karena memang kamu punya goal kan, kalau point of view tuh kayak begitu, kamu punya goal, kamu punya tujuan, kamu tahu apa yang kamu ambil gitu. Tapi kalau di sini ketika ada orang misalnya ngomong, iya ampun gue mau ngobrol aja susah banget gitu, iya ampun gue mau kenal aja kayaknya tuh ribet banget gitu di sini, harus diwawancarain kayak gimana gitu. Nah di sini tuh karena memang kamu nggak mau dikontrol, karena memang kamu tahu dulunya tuh kamu pernah nerima seseorang dan ternyata hasilnya tuh buruk gitu di sini, yang ujungnya tuh bikin kamu tuh kayak kasih dinding tinggi. Jadi sekarang kalau kamu menerima sesuatu tuh kamu harus tahu dasarnya dulu, latar belakangnya dulu, alasannya dulu, jelasnya dulu. Ketika itu udah jelas dan ternyata sesuai sama harapan kamu dan kamu melihat ke depannya itu juga bagus, baru kamu mau nerima kayak begitu loh di sini. Oke, jadi aku tolong diresonarin aja ya sama situasinya, sekitar kerjaan, apa relationship kita, atau mau ngajakin kamu kencan, atau mau ngajakin kamu jalan gitu di sini, atau kamu mau cari partner, bisnis, project atau apapun itu, tolong diresonatin aja situasinya. Just seperti ini situasinya. Mudah-mudahan kamu suka. Dan kalau kamu suka, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, sharing juga ke teman-teman kamu. Siapa tahu teman kamu butuh informasi seperti ini juga. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Hai lovers, buat kamu yang membeli kerang dengan bentuk seperti ini, maka ini menjadi bacaan kamu ya. Kira-kira rumor apa yang sedang beredar tentang kamu? Yang pertama, kamu berkata transit, what line you up, apa yang membuatmu tertarik, apa yang menarik. Lalu rumornya adalah Ten of Swords dan juga High Priestess. Oke, yang aku dapat di sini rumor tentang kamu itu adalah kamu ingin mengakhiri sesuatu, kamu mau ending sesuatu, karena memang misalnya apapun itu yang kamu mau ending itu adalah kamu juga udah merasakan bahwa ini kayaknya nggak baik lagi di depannya gitu. Jadi misalnya kamu mau ending dengan hubungan seseorang, kamu mau ending hubungan dengan situasi atau apapun itu gitu. Jadi ada rumor yang istilahnya tuh membicarakan tentang kamu bahwa kamu tuh ingin mengakhiri sesuatu gitu di sini. Kamu mau mengakhiri sebuah intinya kamu ingin mengakhiri sesuatu di sini, istilahnya itu kayak gitu. Jadi banyak orang bilang, dia kayaknya tuh berperilaku seperti itu, melakukan hal itu karena dia ingin ending, dia ingin mengakhiri sesuatu. Kenapa kamu mau ending sesuatu? Karena kamu menyadari atau kamu mengetahui bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik lagi gitu di sini. Yang dimana yang jauh lebih baik itu adalah sesuai keinginan kamu, sesuai harapan kamu gitu. Di sini ada kata buat line you up gitu di sini. Itu rumor tentang kamu ya. Namun faktanya adalah Nine of Pentacles atau The Illusionist. Lalu di sini ada kata Five of Spiral atau Five of Wands.
Oke, yang aku dapat di sini, yes, kamu tuh ingin mengakhiri sesuatu gitu. Di sini orang anggap bahwa iya kamu mau mengakhiri itu karena memang misalnya, misalnya gini, kamu mau mengakhiri dengan seseorang, hubungan dengan seseorang. Karena kenapa? Karena memang kamu tahu, oh itu orang, aku nggak, karena dengan kata high priest itu orang itu nggak bisa dibohongin loh, gitu di sini. High priest itu orang nggak bisa dibohongin. Dia akan mengetahui kalau kamu berbohong dengan dia gitu di sini. Cepat atau lambat dia akan tahu kamu bohong atau enggak sama dia gitu di sini. Dan ketika dia tahu itu berbohong dan ternyata itu tidak baik, dia akan dengan segera mengending itu semua gitu. Atau dia akan memilih udah nggak mau gue ladenin kayak begitu. Ujung-ujung kalau kamu nggak diladenin ya pasti berakhir kan gitu di sini, akhirnya seperti itu. Itu tadi rumornya. Tetapi ternyata faktanya adalah alasan mengapa kamu ingin ending hal itu adalah karena memang hal itu kalau diteruskan terus menerus malah menimbulkan konflik nih di sini gitu. Di sini ada kartu five of wands itu adalah apa namanya, konflik gitu. Di sini kamu menyadari tuh, ini gue kalau masih terus tetap berada sama ini orang bakalan konflik nih gitu. Ini gue kalau terus berada di situasi ini bakalan terus-terusan bakalan konflik nih. Even konfliknya mungkin masih setengah-setengah ya, kayak aku bilang ini ada kartu Ten of Pentacle tuh masih masih kecil gitu di sini. Even konfliknya masih kecil, tapi nanti nggak pasti akan mengarah ke sesuatu yang besar gitu loh di sini. Even juga nggak setiap hari pun konflik gitu, pasti nanti akan berujung ke terus menerus gitu, karena mereka ada sesuatu yang bergeraknya tuh pelan gitu di sini. Sedangkan five of wands adalah konflik, jadi pelan-pelan tuh akan mengarah ke konflik gitu, mengarah konflik itu juga gede gitu. Nah kamu menyadari hal itu gitu, makanya kamu ingin mengakhiri. Nah di sini yang aku dapat adalah orang itu mengetahui ya kamu mau ending gitu, tapi orang nggak ada yang tahu kenapa kamu ending. Yang intinya sih orang menyadari bahwa kamu mau ending sesuatu karena memang kamu tahu ada yang jauh lebih baik buat kamu gitu. Tapi pada faktanya adalah kenapa kamu mau ending dengan seseorang, situasi atau keadaan apapun itu, karena memang kamu tahu jika kamu terus berada atau bersama dengan situasi atau orang tersebut, maka itu akan mengarah ke konflik gitu di sini. Atau bisa dibilang tuh kayak nggak kemana-mana lah gitu, di sini katanya itu bilang kayak gitu. Lalu di sini pesannya adalah bagaimana jika seandainya rumor itu dikembalikan ke faktanya. Jadi itu kan berupa rumor kan, berarti kalau berupa rumor kan nggak ada yang tahu tuh faktanya. Nah bagaimana faktanya itu yang keluar daripada rumornya gitu. Jadi jangan sampai ada orang tuh mengetahui kalau cuma rumornya doang nih, tapi juga harus tahu faktanya. Nah atau bagaimana sih cara kamu menghadapi rumor tersebut agar orang tuh tahu faktanya tuh ini bukan ini gitu. Tapi aku rasa sih di sini nggak ada misjudge ya, atau misjudge itu berkata tuh kayak ada kesalahpahaman atau apa gitu ya. Jelas orang tuh udah menyadari bahwa kamu ingin ending terhadap sesuatu karena memang ada sesuatu yang jauh lebih baik buat kamu. Ada cuma masalahnya alasannya aja sih yang belum tahu mengapa orang tuh mau ending gitu sini. Kalau di sini ada yang merasa bahwa kamu tuh high priestess, kamu nggak bisa dibohongin, kamu tahu segala sesuatunya dan kamu tahu ada sesuatu yang jauh lebih baik. Tetapi sebenarnya faktanya kamu tahu bahwa ternyata kalau kamu masih ada di situ malah menimbulkan konflik. Situasi itu, keadaan itu malah menimbulkan konflik. Bisa jadi konflik itu mengarah ke sesuatu yang besar loh gitu di sini. Nah, sebagai pesannya itu adalah ada Three of Winter atau Three of Swords. Reach out to others to comfort and love. You will grow stronger from this situation. Sadness that will heal the time. Yeah. Nah, di sini pesannya adalah reach out, hubungi orang lain gitu, temui orang lain gitu untuk menenangkan kamu dan mencintai kamu gitu. Kamu tumbuh dengan kuat dari situasi ini. Sadness that will heal the time gitu. Kesedihan akan tersembuh seiring berjalannya waktu. Nah, aku rasa kayak begitu gitu di sini. Orang nggak ada yang tahu gitu bahwa itu sebenarnya tuh ngarahnya tuh ke Five of Wands, ke sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang konflik. Karena memang kayak gue juga bicara tentang adu argumen gitu, perbedaan argumen, perbedaan pendapat. Kenapa bisa muncul perbedaan pendapat dan perbedaan argumen? Karena ada dua orang yang memang memiliki opini yang berbeda gitu di sini. Nah, kamu tuh kayak kamu tahu gitu, mungkin daripada kamu istilahnya tuh ngotot untuk istilahnya mempertahankan opini kamu, mempertahankan pendapat kamu yang ujung-ujung malah konflik, mending kamu ending, mengakhiri itu semua kayak begitu loh di sini. Karena pesannya pun juga istilahnya cari yang istilahnya tuh orang yang menenangkan kamu dan mencintai kamu gitu loh di sini, daripada kamu terus berada di situ. Tapi di sini aku rasa sih situasi ini malah membuat kamu jadi strong ya. Tapi aku rasa sih di sini ya, baik itu orang lain ataupun kamu juga, dia nggak ada yang istilahnya tuh salah paham sama kamu. Yang jelas mereka tahu bahwa kamu ya mau mengakhiri sesuatu, tapi alasannya aja sih mereka yang belum tahu. Kenapa sih kalau kamu kerja, oh ini orang resign sih, ada apa nih gitu di sini. Mungkin orang baru sadar mungkin, oh iya dia karena memang mau ini. Tapi padahal kenyataannya adalah kamu tahu kalau kamu terus di situ cuma ada konflik doang gitu di sini, nggak berkembang, nggak kemana-mana. Misal gitu, atau misal kamu baru putus atau baru mengakhiri hubungan sama seseorang gitu, terus kamu
orang bertanya-tanya kenapa nih, oh ya mungkin dia sadar kali ada orang lain lagi yang lebih baik lagi atau apa gitu. Oh ternyata kalau masih bersama itu ujungnya ke konflik gitu, dan kamu nggak mau hal itu terjadi gitu. Ya kayaknya itu aja sih yang aku dapat. Mudah-mudahan kamu suka. Jika kamu suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sharing juga ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi seperti ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Hi lovers, buat kamu yang memilih pal atau kerang dengan bentuk seperti ini, maka ini jadi bacaan buat kamu ya. Kira-kira rumor tentang kamu itu apa sih? Yang pertama, kamu memiliki kartu The Initiation, Rite of Passage, Crossing the Threshold, atau kamu bisa dibilang kamu berinisiasi terhadap sesuatu gitu. Kamu punya inisiasi. Lalu kartu tarotnya kamu memiliki kartu Two of Wands dan juga Hierophant. Oke, aku rasa rumor tentang kamu itu adalah kamu memiliki inisiasi tertentu gitu di sini. Entah apa aku dapat vibe-nya itu adalah kamu itu break the rule gitu di sini. Kamu tuh tipikal orang yang istilah itu break the rule itu berarti ini. Kamu nggak, bukannya dalam hal buruk ya. Kamu bisa gini, seandainya kalau orang-orang itu pada dasarnya atau pada umumnya seperti ini, kamu nggak seperti itu gitu loh di sini. Kamu melakukan hal yang berbeda gitu dari kebanyakan orang kayak begitu di sini. Itu seperti itu karena di sini ada, dan mereka mengaku oh itu inisiasi tuh gitu, sesuatu yang berinisiasi gitu. Bisa kayak gini, makanya aku bilang gitu, kebanyakan tuh orang tuh kalau misalnya apa ya, kayak pokoknya itu ada suatu tradisi yang memang mungkin dilakukan oleh banyak orang atau mungkin dilakukan oleh semua orang, tapi kamu nggak ngikutin gitu di sini karena kamu nggak tahu gitu, oh itu kayak nggak baik dibuat kamu gitu di sini. Kamu lebih memilih hal yang lain gitu, dan orang lain menyadari itu gitu di sini. Contohnya misal kalau orang tuh abis lulus SMA dia langsung kuliah dulu gitu, kebanyakan orang seperti itu, tapi kamu bilang oh enggak, aku kerja aja gitu, oh atau enggak ada, aku kuliah sambil kerja, aku kerja dulu sambil kerja, atau enggak baru lanjut kuliah gitu. Itu kan sesuatu yang aneh ya gitu, orang dimana-mana kerja kuliah dulu baru kerja, tapi ini kerja dulu baru mau itu gitu, kan agak aneh ya gitu, kayak begitu orangnya gitu misalnya. Atau misalnya nah di situ juga katanya kamu punya inisiatif loh gitu, jadi rumornya adalah orang menganggap bahwa kamu tuh punya inisiatif gitu, apapun itu gitu situasinya kamu coba cocokin aja ya, karena atau mungkin juga kamu ingin berhubungan dengan seseorang, misalnya kayak oh di tempat kamu tuh, karena tuh oven itu bicara tentang partneran kan, di situ istilahnya itu kayak gitu, karena juga tuh oven tentang pilihan juga sih gitu. Jadi misalnya kalau aku gambarin ya, misalnya gini, kalau misalnya tentang relationship adalah gini, kamu itu misalnya gini, di kampung kamu atau di tempat kamu itu kebanyakan orang tuh menikah tuh satu agama gitu, misalnya satu ras atau satu suku gitu di sini. Tapi kamu lebih memilih untuk berhubungan atau untuk menikah itu sama orang yang beda ras sama kamu, beda agama sama kamu gitu. Yang jelas tuh kan tidak mengikuti aturan di situ, bener nggak? Bukan tidak mengikuti sih, tapi berbeda gitu dengan orang di situ gitu. Maka aku bilang break the rule gitu. Kamu tipikal orang yang istilah tuh kayak berbeda gitu, karena memang gini, kalau kamu nyadar gitu, kamu sadar kalau kamu ikutin society itu apa ya? Kalau kamu mengikuti peraturan yang ada, atau kamu mengikuti orang-orang pada kebanyakan, kamu masih stuck kayak gitu. Kamu menyadari itu gitu. Aduh, aku kalau nikah sama orang yang satu agama, satu ras juga nih kayaknya nggak bakalan berkembang deh. Pasti begini-begini juga perekonomiannya, begini-begini juga pasti kemampuannya kayak gitu. Aku harus kayak gitu. Jadi istilahnya itu kayak dengan misalnya kamu menikah dengan orang asing atau apa gitu, kamu seperti melakukan sebuah inisiasi gitu loh di sini. Itu satu. Atau yang kedua, kamu punya pilihan gitu di sini. Yang dimana kayak aku bilang, kalau kamu ikutin pilihan itu di sini ya, pilihan itu malah bikin kamu stuck gitu. Kalau kamu ikutin pilihan banyak orang gitu, aduh kalau iya sih orang-orang kebanyakan tuh abis SMA tuh kuliah dulu baru kerja. Tapi kamu enggak gitu, karena kamu tahu kalau kamu ikutin banyak orang, kamu pasti stuck di situ, karena kamu bisa seperti itu. Lalu faktanya apa sih? Faktanya adalah Wheel of Fortune. Lalu berikutnya adalah Nine of Cup atau Nine of Mirror. Oke, nah di sini aku rasa adalah
ya kamu tuh nggak mau ngikutin kebanyakan orang nih di sini, istilahnya tuh kayak begitu, karena have fun itu sesuatu yang tradisional kan, sesuatu yang tradisi gitu, yang sudah dilakukan secara turun temurun, dilakukan juga oleh banyak orang, tapi kamu nggak ngikutin, kamu nggak mau seperti itu juga. Nah ternyata apapun yang tidak kamu mau itu adalah sesuatu yang kamu suka gitu loh. Di sini ada kata nine of cup gitu, itu sesuatu yang kamu suka, sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu pengen, bener nggak gitu di sini. Mungkin orang menganggap bahwa oh itu suatu inisiatif tuh gitu di sini. Misal contoh gini, orang kebanyakan makan nasi gitu, tapi kamu nggak makan nasi, kamu lebih memilih makan apa ya namanya tuh sayur gitu di sini. Nah, makan sayur gitu di sini. Mungkin orang awalnya nganggap ih aneh gitu, atau mungkin dia stuck kali atau apa segala macam. Tapi kenyataannya adalah kamu emang suka makan sayur daripada makan nasi kayak begitu loh di sini. Karena tuh often juga bicara tentang pilihan gitu di sini. Nah, cuma orang tuh jadi berpikir bahwa oh itu berarti alternatif lain, oh itu berarti sebuah inisiatif gitu di sini. Nah, sebenarnya enggak gitu. Di sini dibilang karena memang kamu menyukai itu gitu loh di sini gitu. Cuma karena memang kebanyakan orang tidak mengikuti itu, tidak seperti itu dan tidak menyadari itu, jadi sini aku anggap bahwa orang tuh anggap bahwa kamu tuh melakukan inisiatif nih kayak begitu. Nah di sini dengan wheel of fortune, di sini tuh aku dapat dua. Yang pertama, apapun itu yang kamu tidak ikuti itu ternyata membawa kamu ke satu yang keberuntungan. Emang istilah itu memang itu takdir kamu loh gitu di sini. Kamu menyadari itu kan gitu. Karena kalau kamu apapun itu dengan kata wheel of fortune itu adalah sesuatu yang ngeberuntungin deh, keberuntungan buat kamu sendiri gitu. Misalnya itu kayak gitu. Misal contohnya tuh kayak gini, kalau kamu ikutin orang juga gitu, bisa menikah dengan satu ras, satu agama, nanti kamu tahu anak kamu bakalan kayak gimana gitu, keturunan kamu bagaimana, tapi kamu nggak mau, terus kamu cari yang istilahnya tuh beda ras sama kamu, dan ternyata itu masalah ngeberuntungin kamu dapat yang istilahnya tuh generasi yang jauh lebih baik lagi, lebih terbuka lagi gitu loh di sini. Jadi apapun itu membawa kamu keberuntungan gitu di sini. Oh iya, dan yang kedua itu dengan satu wheel of fortune di sini adalah kamu juga tahu bahwa ternyata kalau kamu ikutan terus-terusan begitu gitu, itu nanti istilahnya itu kayak ada sebuah siklus yang berulang-ulang gitu. Aku rasa ini ada sesuatu yang istilahnya itu sesuatu yang dilakukan ulang-ulang ini atau yang tradisi ini itu tidak baik buat kamu gitu. Kamu sadar itu. Nah makanya kamu nggak mau mengalami hal itu juga gitu. Makanya aku mau cari yang lain gitu di sini. Nggak mau sesuatu yang itu, dan ternyata apapun itu yang kamu lakukan itu menurut mereka itu adalah suatu inisiatif gitu, suatu yang inisiatif banget sih gitu istilahnya itu kayak gitu, bisa melakukan hal seperti ini gitu. Tapi pada kenyataannya bahwa kamu tuh nggak mau stuck sama satu hal, nggak mau stuck sama satu tradisi, nggak mau stuck sama yang dilakukan oleh kebanyakan orang, tapi kamu mau ngikutin apa yang bikin kamu happy dan bikin kamu bahagia kayak gitu loh contohnya gitu. Kalau tentang pekerjaan misalnya kayak gini, biasa orang tuh kalau kerja itu di kantor atau di pabrik gitu, lulus kuliah kerja di kantor di pabrik, jarang orang misalnya tuh kalau lulus kuliah tuh bikin bisnis atau apa, tapi kamu lebih memilih buat bikin bisnis gitu. Nah di sini orang nganggap bahwa kamu berinisiatif nih kayak begini gitu, orang selalu berpikir seperti itu, tapi pada kenyataannya mereka berpikir ya kamu punya inisiatif, punya apa gitu, tapi pada kenyataannya adalah kamu tahu kalau kamu terus bekerja sama orang, nanti istilahnya tuh kayak kamu tuh nggak happy gitu di sini, karena memang bisnis yang kamu lakuin atau apapun itu yang sedang kamu lakukan itu sesuatu yang bikin kamu bahagia kayak gitu, karena memang kamu ingin membuat kayak garden kamu sendiri gitu. Jadi kamu nggak mau istilahnya tuh menanam di jadi setiap orang kan pasti punya tanahnya masing-masing kan gitu. Tanahnya itu apa sih? Skill kamu, kemampuan kamu kayak begitu. Nah kamu mau gunain skill atau kemampuan kamu untuk orang lain atau untuk kamu sendiri. Nah kamu lebih memilih untuk diri kamu sendiri gitu loh di sini. Jadi kamu lebih memilih hal itu, yang dimana hal itu merupakan keunikan, berbeda dengan banyak orang, dan orang tuh nganggap oh ini hal yang inisiatif nih. Tapi overall sih ini semua hal yang positif ya, karena memang mereka nganggap bahwa ini suatu inovatif, inisiatif, solusi juga, tapi padahal kenyataannya itu adalah sesuatu yang kamu suka gitu loh di sini. Apapun yang kamu lakukan itu yang berbeda dengan banyak orang itu adalah sesuatu yang kamu suka, benar nggak gitu? Lalu pesannya bagaimana sih orang mengetahui bahwa oh itu tuh bukan inisiatif bapak-bapak, ibu-ibu gitu di sini, itu tuh sesuatu yang aku suka gitu istilahnya tuh kayak gitu. Itu bukan jawaban atas stagnanan situasi itu gitu atau apa itu gitu di sini. Nah caranya adalah dengan Queen of Summer gitu. Listen to your heart, intuitive insight, you can trust, taking care of others perhaps too much gitu. Ya aku rasa di sini kamu tuh bagaimana biar istilahnya mereka tahu faktanya bahwa itu bukan inisiatif gitu. Memang mereka menganggap itu hal yang positif ya, bahwa itu ini sebuah inovatif nih, ini suatu inisiatif nih gitu istilahnya. Ada orang melakukan sesuatu yang berbeda dengan ini, dan ternyata tuh
positif. Aku rasa sih istilahnya ini halnya positif ya gitu di sini. Tapi kenapa bisa mereka sih nganggapnya positif ya, tapi di sini biar faktanya kebongkar, faktanya ketahuan bahwa sebenarnya itu iya itu karena memang kamu menyukai itu adalah dengan kamu nunjukin bahwa iya ini sesuatu yang aku suka gitu, bukan inovatif gitu. Karena kalau misalnya inovatif kan biasanya kayak ada yang terpaksa juga kan, tapi kamu nunjukin bahwa ini sesuatu yang aku suka gitu, bukan sesuatu yang istilahnya itu jadi jawaban atau bukan menjadi sesuatu yang seperti inovatif gitu. Tapi yang jelas overall sih ini sesuatu yang bagus ya, mereka tuh melihat sesuatu yang positif gitu, ada potensinya juga gitu. Bahkan dengan kata Wheel of Fortune dan juga harapan di sini seperti kemungkinan nanti akan ada perubahan, mereka mau berubah dari yang tadinya tradisi itu, jadi nanti pelan-pelan juga mau ngikutin kamu juga gitu tuh. Nah cuma di sini aku saranin sih kamu tunjukin bahwa enggak, itu bukan inisiatif aku, tapi itu memang istilahnya tuh sesuatu yang aku suka, sesuatu yang memang kamu feeling kayak intuitif itu kan kamu mendengarkan kata hati kamu kan, ini sesuatu yang aku suka, sesuatu yang aku dengarkan menurut kata hati aku dan aku lakuin gitu. Nah, kalau memang itu berbeda pula gitu, dan ternyata apa yang kamu ikutin dari kata hati kamu dan kamu suka itu membawa dampak yang cukup positif, dan mereka menganggap bahwa oh itu adalah sesuatu inovatif gitu, dan kamu punya inisiasi atas hal itu gitu loh di sini. Nah, saya cuma itu aja sih yang jelas di sini sesuatu yang positif ya gitu di sini. Jadi intinya tuh kamu seperti melakukan inovatif gitu. Mungkin kalau tempat kerja tuh kayak kamu mengetahui satu sebuah kesalahan gitu, misalnya satu apa gitu, tapi kamu nggak diem gitu aja, kamu langsung kejar orang-orangnya gitu. Gini-gini nih, ada ini nih, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Seperti itu masalah di sini, ini begini-begini, ini harus begini gitu. Orang nggak mau lagi inovatif nih, ada inisiatifnya nih, mau begini. Tapi kenyataan kamu nggak mau bisa diribetin nanti kelaknya ketika ada masalah seperti itu gitu loh di sini. Tapi overall sih ini bagus sih, aku lihat kayak begitu ini contohnya aja gitu. Yang jelas di sini orang mengenai sesuatu yang positif gitu, tapi di sini ada sesuatu pesan yang lain juga gitu. Kalau kamu juga sebenarnya kalau misalnya apapun itu kamu kayak nunjukin bahwa itu sesuatu yang aku suka, dan itu memang sesuatu yang aku intuitif banget. Intuitif itu orang itu ini loh apa, ngikutin kata hati gitu, punya insting gitu. Karena kalau misalnya gue tahu ini ada masalah nih, kalau ini masalah begini aja kayak begini-gini pasti nanti melebar-melebar gitu, ujungnya nanti kamu ribet juga, tapi kamu nggak mau. Makanya kamu tunjukin bahwa oh iya ini harus begini-begini, harus dikelarin gini-gini kayak begitu. Karena di sini istilahnya tuh ada Nine of Cups, sesuatu yang kamu suka kayak begitu. Oke, kayaknya itu aja yang aku dapat. Mudah-mudahan kamu suka. Jika kamu suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sharing juga ke teman-teman kamu. Siapa tahu kamu membutuhkan informasi seperti ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Hai lovers, buat kamu yang memilih kerang dengan bentuk seperti ini, maka ini jadi bacaan buat kamu ya. Kira-kira rumor tentang kamu itu apa sih? Yang pertama, get grounded, empath, highly sensitive, connect with nature. Lalu kamu memiliki kartu Eight of Pentacles in reverse. Oke. Dan juga Ten of Cups in reverse. Oke. Nah, di sini aku rasa ya rumor tentang kamu itu adalah kamu tuh orangnya tuh sabar banget deh gitu di sini. Orang tuh nganggap bahwa kamu tuh orangnya tuh sabar banget. Kamu orangnya tuh kayak, karena get grounded itu ya, orang yang grounded itu adalah orang yang sabar, orang yang nggak gampang terpengaruh sama orang gitu di sini. Kayak begitu, contohnya tuh kayak begitu, get grounded itu kayak begitu, dan mungkin cinta alam juga. Nah, dengan kartu Eight of Pentacles in reverse sama Ten of Cups in reverse, aku dapat vibe-nya lumayan banyak juga, dapat pesan banyak juga. Yang pertama, mengapa mereka menganggap bahwa kamu tuh orangnya nggak gampang diganggu orang, atau nggak gampang nggak gampang banget buat digangguin, nggak gampang banget bisa terpengaruh sama orang, karena memang kamu sibuk. Di sini ada kartu Eight of Pentacles gitu. Mereka tentang kesibukan gitu. Kamu sibuk, kamu punya banyak tanggung jawab, kamu punya banyak yang harus kamu kerjain, kamu banyak harus kamu lakuin gitu di sini. Yang jelas aku rasa itu sibuk, entah kesibukannya apa gitu, istilahnya itu kayak begitu. Dengan kartu Ten of Cups in reverse itu juga kamu tuh kayak nggak sempet istilahnya tuh untuk
ngurusin masalah orang, karena Ten of Cups in reverse itu bicara tentang tidak bahagia, masalah gitu. Kalau aku rasa sih kayak kamu tuh nggak mau terlibat sama masalah orang gitu, makanya kamu dianggap bahwa kamu tuh orang grounded gitu, istilahnya tuh kayak gitu, orangnya sabar kan, dan kamu lebih fokus sama pekerjaan kamu atau goal kamu kayak gitu di sini. Jadi kayak begitu ya, rumor kayak kamu gitu, oh ini orang tuh kayaknya grounded banget gitu. Kenapa dia grounded? Karena dia sibuk nih, dia fokus sama pekerjaannya dia gitu di sini. Dia fokus sama untuk ngembangin apapun itu tanggung jawabnya dia gitu, karena dia nggak mau terlibat sama masalah, dan dia ingin misalnya tuh kedepannya tuh bahagia dia di sini, seperti itu gitu loh. Nah, faktanya adalah Eight of Swords atau Eight of Swords atau Eight of Scroll, 8 pedang, dan juga Nine of Stone, Nine of Pentacles. Yeah. Nah, faktanya adalah dengan kartu Eight of Swords di sini tuh dia punya banyak pikiran loh di sini, istilahnya tuh kayak gitu. Punya banyak pikiran negatif, punya banyak istilahnya tuh. Bahkan dengan kartu Eight of Swords di sini di kartu kan di sini faktanya aku ambil menggunakan kristalis ya. Di sini tuh nganggap bahwa ada banyak orang tuh menggangguin dia loh di sini. Karena Eight of Swords di sini gambar ada seorang perempuan yang istilahnya tuh kayak apa sih, lagi main scrying. Kamu tahu scrying nggak? Kamu coba cari di internet, scrying itu apa sih gitu. Jadi istilahnya ini ada kayak istilahnya tuh dia tuh gampang terdistraktif loh orang ini ya. Kalau kamu bilang ih dia nggak gampang diganggu deh gitu, padahal kenyataannya adalah ini orang gampang banget diganggu loh gitu di sini, gampang banget diganggu gitu di sini. Jadi kalau bilang ini orang kayaknya nggak gampang terganggu ya, tuh orang fokus banget, ini orang kayaknya sabar banget, padahal kenyataannya adalah ini orang tuh gampang diganggu dan juga istilahnya tuh gak fokus gitu loh di sini, karena itu seperti itu. Nah, cuma di sini ada kartu Nine of Pentacles. Di sini jadi kayak cuma dia tuh bisa pilih gitu orangnya gitu loh. Even dia memang sih orangnya tuh gampang terdistraktif, itu gampang digangguin orang gitu, atau gampang gampang diituin. Tapi dengan kartu Nine of Pentacles, dia itu orangnya tuh bisa memilih mana yang harus difokusin, mana yang enggak. Contoh misalnya gini ya, dia mau ngerjain sesuatu gitu di sini. Nah, ketika dia mau ngerjain sesuatu, mungkin ada yang bisa menggangguin dia atau berusaha untuk aku rasa kayak ngeganggu gitu loh di sini, tuh kayak begitu. Tapi dia bisa tahu mana kalau misalnya orang, aduh ini orang kayaknya nggak bagus gitu, ngapain gue ladenin gitu loh, jadi nggak diladenin sama dia gitu, karena memang ada grounded di sini ya. Aku rasa tuh grounded tuh memang istilahnya kamu memang dasarnya kamu tuh grounded gitu, orang kamu tuh kayak di sini ada kartu Nine of Pentacles sama Ten of Cups. Kamu tuh kayak tahu, oh ini kalau gue ladenin tuh nggak bawa kemana-mana nih, ngapain gue ladenin gitu di sini. Nah, kamu tuh jadi intinya itu gini, kamu mungkin iya keganggu, tapi ketika kamu keganggu, kamu jadi ada satu momen kita, aduh kenapa gue harus fokus sama ini ya gitu, istilahnya gitu loh. Karena di sini ada kartu Eight of Swords itu kayak pikirannya tuh kayak kemana-mana gitu ya di situ ya, kayak istilah tuh kayak ada pikiran kemana-mana. Bahkan dengan kartu Eight of Swords juga aku ngerasa tuh kayak ada akun black magic loh kamu loh, yang bikin istilahnya tuh kamu tuh jadi punya banyak kerjaan. Jadi istilahnya tuh kayak misal gini, buat masak itu cukup masak air itu 10 menit, tapi kalau kamu itu sampai 20 menit gitu loh di sini. Kenapa? Karena memang ada yang menggangguin kamu gitu loh di sini. Entah itu istilahnya mengganggu memang fisik, orang ada semacam fisik misalnya itu kayak ada yang apa tuh namanya gasnya habis lah, atau kamu harus bikin dulu atau apa gitu, ada situasi seperti, atau memang misalnya itu kamu kayak diganggu, tapi pikiran kamu yang diganggu loh di sini katanya itu seperti itu. Karena ekosop di sini gambarnya tuh kayak ada seorang perempuan yang misalnya tuh dia ngeliat ke atas, ngeliat kepala, yang dimana di atasnya tuh ada banyak apa namanya tuh kayak gulungan kertas gitu ya di sini. Yang gulungan kertas itulah yang mengganggu dia, ngeganggu pemikirannya dia, ngeganggu visinya dia, ngeganggu apa yang mau dia lakuin gitu loh di sini. Nah kayak gitu loh, aku dapat vibe-nya tuh seperti yang ujungnya tuh kayak masak air atau cuma 10 menit, kamu tuh sampai 20 menit gitu loh di sini. Tapi aku rasa kamu karena memang itu pikiran kamu aja, tapi tubuh kamu itu cukup aware loh di sini. Tubuh kamu itu nggak ada kata get grounded kan di sini ya. Dia matanya, kepalanya tuh ke atas ngelihat gulungan kertas yang kayak berantakan itu gitu loh di sini. Tapi tangannya itu fokus megang sebuah scrying gitu loh di sini gitu, kayak begitu. Yang intinya apa? Artinya tuh kayak yang aku dapat di sini ya. Even kamu misalnya tuh kayak keganggu gitu ya, nanti ada satu momen kita, aduh kenapa gua harus fokus sama ini ya gitu di sini. Aduh kenapa gua harus ngeladenin ini ya gitu loh. Akhirnya apa? Kamu balik lagi nih ke energi Nine of Pentacles gitu. Aduh ini kayaknya nggak pantas buat diladenin, aduh ini nggak pantas buat dilanjutin, udah selesai mau fokus lagi ke sini gitu. Istilahnya kayak begitu. Karena Nine of Pentacles energi single gitu loh di sini. Single, Nine of Pentacles juga upright, kamu juga single ya, kamu juga bisa tahu, yo yang ini loh yang berharga, yo ini loh yang baik, oh ini loh yang bagus gitu di situ. Jadi ketika
ada orang yang ganggu kamu gitu. Misalnya tuh kayak kamu lagi masak air nih gitu di sini, terus tiba-tiba kedatangan orang gitu di sini ngajakin kamu ngobrol gitu di sini, biar di sana mungkin airnya gosong atau apa gitu, atau mungkin bilang kayak oh ini airnya gosong, terus akhirnya kamu masak lagi gitu di sini. Nah di sini kamu kayak kamu awalnya mungkin kamu ladenin gitu di sini, iya gini setelah 20 udah 3 menit 4 menit kamu bisa sadar, oh iya aku tadi lagi masak ini loh, ya aku lagi bikin ini loh, aku lagi nganu ini loh, tar dulu ya aku tinggal dulu. Karena di sini 9 of Pentacles gambarnya apa, ada seorang perempuan yang misalnya tuh pergi sendiri gitu. Kalau tadi ini istilahnya dia kayak aku juga kan tuh kayak orang lagi ngelamun gitu loh di sini, tapi nanti ada satu titik atau satu momen ketika oh iya kenapa gue harus ngelakuin ini ya gitu di sini, dan akhirnya ketika dia tersadar itu dia langsung buru-buru gitu istilahnya kayak gitu, dia langsung buru-buru untuk kembali lagi ke fokusnya dia gitu loh di sini. Ya jadi rumornya kayak tadi aku bilang mungkin kamu kelihatannya tuh kayak sibuk ya di sini katanya gitu, tapi sebenarnya bukan karena sibuk, karena memang kamu tuh gampang diganggu gitu ya. Ada aku bilang harusnya cuma 10 menit jadi 20 menit, harusnya bisa berapa menit apa 1 jam kamu nyala jadi 2-3 jam. Kenapa? Karena memang ada yang mengganggu kamu. Pertama bisa jadi memang digangguin orang yang aku bilang, kamu lagi masak tiba-tiba ada orang yang nyamperin kamu, atau misalnya tiba-tiba ada motor gitu kamu apa gitu, jadi kamu apa dulu gitu, jadi keganggu kayak begitu loh di sini. Akhirnya kayak jadi tersendat gitu kan di sini. Atau yang kedua kayak aku bilang mungkin karena memang ada yang aku feeling aku tuh kalau di sini aku ngeliat ekonsult di sini ya, ada orang tuh kayak ngelakuin kayak macam black magic gitu yang mengganggu pikiran kamu gitu ya. Jadi itu kayak kamu jadi ngeblank, pikiran kamu jadi blank, kamu jadi istilahnya kayak nggak tahu harus ngapain. Tapi nanti karena memang di sini itu cuma pikiran kamu doang gitu, tubuh kamu itu grounded, cukup grounded banget gitu di sini ya. Jadi tubuh kamu tuh kayak ngingetin kamu lagi bahwa lalu kamu lagi ngakuin ini loh, kamu lagi ini. Akhirnya ada satu momen dimana oh iya ya aku lagi ngomongin. Nah ketika kamu itu kamu momen itu kamu tersadar, kamu langsung aduh tinggalin, kamu langsung buru-buru balik lagi kayak gitu. Kayak aku bilang kamu lagi masak sesuatu, terus tiba-tiba ada yang manggil kamu gitu, terus kamu ada nih bunyinya kamu jadi ngobrol gitu di sini. Kamu lupa kalau kamu ada masak kayak gitu. Yang memang tujuannya itu adalah bikin kamu jadi sibuk sendiri. Jadi istilahnya itu kayak kebanyakan. Jadi istilahnya dia lah masak ini orangnya 10 menit, gara-gara diajak ngobrol terus di 20 menit, dan udah 20 menit ternyata airnya langsung hilang, habis, dan bisa kamu masak lagi yang kedua gitu. Jadi katanya sibuk ya gitu, katanya tuh ngomong kayak gitu. Nah habis itu dia bilang kayak gitu kok 30 menit bisa hilang, jadi kamu masak satu air aja 30 menit gitu sih, kayak begitu ada yang bilang kayak gitu kan. Tapi di sini ada satu momen ketika kamu keganggu atau apapun gitu ya, ada satu momen kayak kamu disadarin lagi, hey kenapa sih kayak kamu tuh fokus sama ini, kenapa sih kamu istilahnya harus mikirin ini gitu, balik lagi. Dan akhirnya ketika kamu tersadar, kamu langsung balik lagi ke apa, misalnya kayak aku bilang dulu mau masak air, tiba-tiba tuh diajak ngobrol baru semenit 2 menit, tiba kamu sadar bahwa oh iya aku lagi masak ini loh, oh iya aku lagi ngomong ini ya, yaudah nih aku balikin dulu gitu. Nah jadi istilahnya tuh kayak begitu di situ. Aku dapat vibe-nya tuh seperti itu. Jadi fakta rumornya itu adalah kamu tuh orangnya nggak gampang disaji, kamu nggak bisa diganggu ya gitu, kamu terlalu sibuk orangnya gitu, kamu nggak mau terlibat sama apa namanya masalah orang gitu, kamu juga orangnya tuh grounded dan mungkin sabar juga. Dan memang sebenarnya itu salah satu positifnya ya, kamu jadi lebih sabar ya, karena grounded gitu orangnya tuh jadi orangnya tuh sabar gitu, nggak gampang emosi atau nggak gampang marah, sikapnya itu kayak begitu. Iya itu rumornya, tapi faktanya itu karena memang ada yang mengganggu gitu loh di sini, ada yang mengganggu kamu gitu di sini, ada yang berusaha bikin kamu kayak apa, kayak cokin kamu, mengganggu kamu. Tapi pada akhirnya ada satu momen gitu dimana kamu tuh kayak tersadar dan oh nggak deh, aku harus balik lagi gitu. Nah jadi saya tuh kayak kamu tuh kelihatan sibuk gitu, padahal sebenarnya sih karena memang ini ada yang mengganggu ini juga. Kalau ini nggak ada ya, gue udah kelar dari tadi, ini ada ini gitu, jadi kayak gitu. Nah di sini ada syaratnya biar kamu bisa apa nggak kayak begini lagi. Itu ada kartu justice. Take time to review the detail carefully. You will win in the end. Fair and objective decision. Artinya adalah ambil waktu untuk mereview detail, hati-hati, dengan cara hati-hati kamu akan menang di akhir. Pada akhirnya adil dan objektif, pilihan yang adil dan objektif. Nah kayak ada aku bilang gitu di sini.
Di sini aku juga dapat tahu kamu tuh orang itu multitasking gitu. Cuma saking multitaskingnya kamu ngerjain ini, kamu ngerjain itu, kadang tuh kayak istilahnya tuh yang ini jadi berantakan, yang itu berantakan, yang juga bukan yang cepet malah jadi lama gitu loh. Di sini katanya seperti itu. Nah di sini kayak aku bilang sih, ambil waktu istilahnya untuk istirahat, untuk istilahnya tuh diem dulu sebentar gitu. Karena aku juga dapat tahu kamu tuh orangnya kenapa kamu sibuk, karena memang kamu tuh punya banyak banget yang kamu pikirin gitu. Kamu ngapain ini, ngapain jadi multitasking gitu di sini. Tapi di sini diminta kamu ambil waktu sejenak deh untuk bilang sendiri, yang ujung-ujungnya itu kamu tuh jadi lebih bisa ngambil keputusan tuh lebih tepat gitu loh. Di sini kamu bisa oh yang ini dulu baru ini, terus ngakuin ini, terus ngakuin ini gitu. Kayak bilang oh ya masak air dulu, terus masak air ada yang mandul, ya udah dimatiin dulu, terus ladenin tuh orang mau ngapain gitu, terus kamu balik kamu nyalain lagi, terus akhirnya jadi kamu nggak ngebuang waktu kan. Jangan sampai ketika kamu bilang ya airnya udah habis terus kamu bikin lagi gitu di sini. Atau misalnya kamu balik ya elah tiba-tiba gasnya habis gitu, padahal kan tadi dia cukup buat nyalain ini gini kan sering kejadian tuh gitu. Nah terus tapi di sini dibilang, di sini ada kartu you will win in the end. Nah, di sini juga ada saran juga, kamu akan menang dalam hal apapun itu. Jadi kamu di sini bilang gitu, kalau kamu ingin punya goal gitu di sini, karena juga di sana tuh Nine of Nickel bicara tentang misalnya kayak kamu pengen kayak Nine of Nickel tuh kok ngelakuin apa-apa tuh sendiri gitu di sini. Karena Nine of Nickel tuh kartunya single. Cuma karena single mungkin kamu juga istilahnya tuh agak punya banyak pemikiran mau ngelakuin mana dulu ya, ini dulu atau ini dulu, hal ini dulu atau ini dulu. Nah ujung-ujungnya tuh kamu jadi motivasi, tapi ujungnya bukannya cepet malah jadi agak lama gitu. Tapi di sini dibilang apapun itu pada akhirnya itu juga akan selesai pada waktunya. Jadi mungkin kamu mau selesainya itu jam segini gitu, yang dimana itu 2 jam sebelum ini. Jadi kamu ini dulu sambil ini, terus ini dulu sambil ini, yang begitu kayak kamu punya banyak waktu untuk santai, ternyata malah berantakan. Dan sini dibilang nggak apa-apa gitu, karena memang kamu di sini kamu diminta untuk grounded, untuk ngelakuin segala sesuatunya itu dengan sadar gitu loh. Di sini bukan ngelakuin segala sesuatunya tuh karena grounded itu orang itu orang yang sadar gitu. Makanya aku bilang even kepala kamu banyak pikiran atau banyak mengganggu pikiran kamu gitu, pikiran negatif atau apapun itu, tubuh kamu tuh aware loh gitu. Tubuh kamu tuh aware, tubuh kamu tuh sadar kamu lagi ngapain, itu kamu dia sadar gitu. Karena memang aku yakin banget, strong banget di sini tuh ada orang mengganggu kamu pakai apa gitu, yang mengganggu pikiran kamu deh gitu di sini. Yang ujung-ujungnya itu adalah bikin kamu tuh jadi nggak sadar, hilang kayak kalau vibe-nya tuh kayak orang ngelamun, atau vibe-nya tuh kayak orang yang istilahnya tuh kayak bingung, atau orang vibe yang istilahnya tuh kayak apa gitu. Tapi nanti tubuh kamu tuh kayak ngingetin kamu lagi gitu, hei kok lu diem aja sih, hei kok lu ini lagi sih, hei kok lu malah jadi ini, kan lu tadi mau ngantin ini. Nah jadi gitu loh di sini katanya tuh seperti itu. Yang setelah kamu tersadar, kamu langsung fokus lagi, balik lagi ke goal kamu, dan kamu kayak kejar lagi gitu loh di sini apapun itu yang memang kamu lakuin gitu. Jadi kalau aku rasa sih ya, orang-orang tuh nganggap bahwa kamu tuh orangnya sibuk banget gitu loh di sini, kayak nggak punya waktu buat ini, nggak ada waktu nih. Yang padahal kenyataannya adalah kadang itu kalau orang itu, kalau misalnya gini ya, kamu kayak punya banyak istilah tuh, ada sesuatu yang bisa mengganggu kamu tuh gampang terganggu gitu orangnya. Jadi kamu lebih jadi aku dapat fakta yang pertama, kamu katanya tuh sibuk sendiri gitu. Di sini aku dapat vibe-nya seperti itu. Tapi ada vibe-nya juga yang kedua, itu adalah orang tuh nganggap bahwa karena kenapa kamu sibuk sendiri, karena kalau misalnya kamu kerja sama orang atau bareng sama orang yang ujungnya itu orang yang nggak bisa selesai juga, ujungnya apa, kamu jadi repot sendiri kan gitu di sini ya. Jadi saya tuh kayak kamu tuh ngerjainnya tuh serba sendiri gitu loh di sini. Jadi orang tuh mungkin nganggap bahwa ini orang, karena ada kata Ten of Cups tuh ada orang yang tuh kayak dia mau ngebantuin kamu loh gitu. Istilah orang Ten of Cups tuh seperti itu, mau bantuin kamu, mau nolong kamu gitu. Tapi kamu lebih memilih ngakuin sendiri, lebih memilih untuk istilahnya tuh multitasking sendiri gitu ya. Ujungnya kalian tuh bikin kamu tuh kayak kelelahan sendiri, capek sendiri gitu di sini. Tapi tuh di sini karena memang kamu tuh gampang keganggu gitu. Kalau misalnya itu kamu juga, aku dapat vibe-nya tuh perfeksionis orangnya gitu. Kamu nggak mau istilahnya harus sesuai dengan visi aku gitu loh di sini. Kamu tuh punya goal, punya visi gitu di sini. Visinya tuh seperti ini, harus sesuai seperti ini. Kalau misalnya ada orang datang maunya begini, misalnya begini, dia mau bantu, tapi terkadang bantuannya dia atau apa yang dapat tuh nggak sesuai dengan apapun yang kamu harapin gitu. Nah kadang itu bikin kamu tuh pikirannya tuh jadi negatif gitu di sini. Yang bilang, yaudah aku nggak mau deh, ulang lagi aja atau ganti aja atau bikin lagi gitu loh di sini kayak gitu. Jadi kan jadi makan waktu kan di situ. Nah di sini sih dibilang
dengan kartu justice kamu juga diminta untuk balance gitu di situ. Jadi nggak perlu takut sih kalau untuk hal apapun itu, karena nanti apapun yang memang harus diselesaikan nanti kamu akan selesai juga di sini. Kalau misalnya tentang kerjaan ya gitu, misalnya kamu lagi ngerjain sesuatu gitu di sini, misalnya kalau kamu kerja gitu ya, sebenarnya ngelakuin sesuatu gitu, orang tuh ngeliat kamu tuh sibuk banget gitu loh di sini, kayak ini ngelakuin ini karena memang kamu punya pikiran negatif gitu. Pertama kamu punya pikiran negatif, atau yang kedua kamu tuh orang perfeksionis, jadi kamu harus ngecek sedetailnya. Karena ngecek, karena memang ngecek sedetailnya kan harus ini banget ya, karena memang kamu nggak mau istilah itu, karena kamu maunya tuh kayak man of the deck. Kalau man of the deck kan sesuatunya kan perfect gitu di sini, sesuatunya kan man of the deck kan sesuatunya tuh perfect, sesuatunya tuh berharga gitu, sesuatunya tuh bagus kayak begitu loh di sini. Sesuatunya itu bagus dan sesuatunya itu berharga gitu. Jadi kamu tuh cekin satu-satu, kamu lihat detail, oh kamu tuh sibuk banget. Even nanti ada orang mau datang bantuan gitu juga kamu ngerasa kayak enggak, aku nggak mau terima bantuannya dia karena memang nanti kelewat nanti apa gitu di sini. Cuma di sini ya kayak gitu karena memang kamu mau hasilnya tuh perfect, kamu mau hasilnya tuh bagus, kamu mau hasilnya tuh luar biasa gitu. Tapi itu di sini aku rasa kamu diminta untuk balance aja sih gitu, balancein kamu gitu. Karena memang ada juga yang nganggap bahwa kamu tuh orang tuh sibuk banget gitu, sampai istilahnya tuh kayak lupa main atau lupa nggak mau nerima bantuan orang gitu. Tapi pada faktanya adalah kamu mau hasilnya tuh perfect, hasilnya tuh sempurna gitu, bisa sesuai dengan visi kamu, sesuai dengan harapan kamu gitu. Even nanti ada orang bantuin juga kamu tahu kayak sih nggak sesuai dan dengan istilah itu yang apa kamu mau gitu. Atau yang kedua juga kamu tuh orangnya tuh nggak gampang diganggu, karena sebenarnya kamu tuh gampang banget terganggu gitu di sini gitu. Dan ketika kamu terganggu, kamu udah ada satu momen dimana kenapa kamu harus ngelakuin itu gitu di sini, balik lagi gitu di sini. Sebenarnya tuh kamu jadi balik ke dua kamu gitu, dan pada akhirnya apapun yang kamu kerjakan itu selesai gitu di sini. Jadi nggak ada istilahnya kayak ini orang sibuk tapi nggak kelihatan hasilnya gitu loh di sini. Kan ada ya orang seperti itu ya gitu, karena aku dulu juga punya temen itu seperti itu gitu. Ini orang kelihatan sibuk gitu istilahnya, ngerjain ini ngerjain itu, tapi kok hasilnya nggak ada gitu. Tapi ini salah itu salah gitu di sini, nggak bisa kerja kali gitu di sini orang gitu. Tapi kalau kamu enggak gitu, kamu tuh kelihatan sibuk gitu di sini, kamu juga kelihatan banget ini, tapi tuh ada hasilnya gitu. Hasilnya sempurna boy gitu di sini. Oh hasilnya tuh wow gitu loh di sini. Itu seperti itu. Karena aku ngeliat man of pentacle ini sebagai sesuatu yang perfect gitu loh. Makanya dia ada kata man of pentacle di orang kan sibuk banget gitu di sini. Biar istilahnya dapat si man of pentacle ini, suatu kesempurnaan ini loh di situ. Nah makanya di situ kamu nanti kamu tuh sabar banget gitu di sini. Kamu nggak bakal terganggu, kamu nggak bisa diganggu juga, karena memang seperti itu sih aku bilang kayak gitu. Jadi kayaknya itu aja sih yang aku dapat. Mudah-mudahan kamu suka. Kalau kamu suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, sharing juga ke teman-teman kamu. Siapa tahu teman-teman suka channel seperti ini juga. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Hi lovers, buat kamu yang memilih kerang dengan bentuk seperti ini, maka ini jadi bacaan buat kamu. Yang rumor apa sih yang beredar tentang kamu? Yang pertama ada kata deep replenishment, retreat, rest, health. Oke, pergantian besar. Deep replenishment seperti itu ya, pergantian besar. Lalu rumornya apa sih? Rumornya adalah emperor, king of one, dan juga seven of pentacle. Oke. Nah, di sini aku punya banyak nih ya di sini. Punya banyak vibe di sini. Jadi rumornya di sini adalah kamu itu sedang berusaha mengganti sesuatu ya, sedang berusaha mencoba proses kayak mengganti sesuatu atau merubah sesuatu gitu di sini. Karena apapun yang kamu ganti itu sesuatu yang baik buat kamu. Kayak begitu ya di sini. Apapun itu, entah terkadang juga di sini ada kartu emperor, ada kartu king of one dan juga seven of pentacle. Ini tentang suami istri juga sih di sini. Sedang kamu mencari hubungan ya di sini. Mungkin ada juga aku dapat vibe misalnya ada seorang pria yang berusaha kayak semacam mengganti pasangannya gitu atau berusaha mencari pasangannya gitu di sini. Ya, aku rasa seperti itu, kayak semacam kayak kamu, entah kenapa aku dapat vibe ini adalah seorang
pria yang istilahnya tuh kayak karena di sini ya ada kartu King of Wands. King of Wands itu adalah seorang raja yang sedang duduk, dia punya istilahnya punya istana sendiri. Di sini ada kata Seven of Pentacles, ada seorang wanita yang sedang buncit gitu perutnya gitu loh di sini, dan dia punya sedang memetik buah gitu di sini. Jadi itu kayak semacam kehidupan semacam suami istri, rumah tangga, pasangan atau apapun itu gitu di sini. Yang digosipin katanya tuh salah satunya tuh mungkin selingkuh karena memang mau ganti pasangan atau apa kayak begitu loh di sini. Katanya tuh kayak begitu. Aku sih dapat tuh seperti itu gitu. Atau bisa kamu digosipin bahwa kamu tuh punya hubungan yang baik gitu di sini. Keluarga yang baik, keluarga yang harmonis gitu di sini. Aku rasa seperti itu. Tapi aku rasa sih lebih kayak pasangan baru ya gitu, pasangan baru yang kelihatan harmonis, mungkin pasangan istrinya udah baru hamil atau misalnya apa gitu di sini. Itu sih gosipnya ya gitu, atau rumor tentang kamu ya. Tetapi faktanya adalah Ace of Wands atau Ace of Spiral, dan juga ada kartu Nine of Swords. Oke, beberapa aku juga baru dapat di sini juga ada seorang pria, bisa jadi single juga atau mungkin baru bercerai juga atau apa. Nah, dia menganggap bahwa ternyata tuh istrinya tuh akan menikmati hasil jerih payah suaminya gitu di sini, katanya tuh seperti itu. Akan memperoleh hasil kerja suaminya gitu. Di sini memang di sini suaminya itu punya mungkin punya bisnis kali gitu, atau mungkin suaminya itu punya harta mungkin di sini. Tapi pada itu rumornya ya, di sini aku dapat fact seperti itu juga gitu, bahwa karena di sini ada kartu King of Wands ya. King of Wands itu kan seorang yang istilahnya tuh punya kastil, di sampingnya itu dia punya kayak ladang gitu, ada atau sawah gitu. Tapi di sebelahnya itu ada seorang perempuan yang sedang hamil, mungkin istrinya di sini sedang memetik buah gitu di sini. Yang di sini tuh kayak rumornya tuh dia nanti istrinya tuh bakal menikmati hasil kerja suaminya kayak gitu ya di sini. Itu rumornya. Tetapi faktanya adalah kalau memang itu bicara relationship, istrinya tidak mendapatkan apapun. Karena di sini ada kata Nine of Swords. Nine of Swords gambarnya ada apa? Seorang perempuan. Coba kamu lihat deh perempuan, gambarnya punya rambutnya sama nggak gitu? Warna rambutnya sama kan gitu. Kalau yang tadi di sini rumornya itu atau ngomongin orang atau digosipin orang ada seseorang yang lagi memetik buah, di sini ada seorang perempuan yang istilahnya itu sedang tertunduk melihat peti mati, dan kesannya tuh kayak dengan Oscar tuh bicara tentang stres gitu, tentang stres, berbicara tentang istilahnya capek, berbicara tentang istilahnya tuh kayak nggak bisa tidur, kurang tidur, insomnia gitu. Kadang juga fear, ketakutan gitu di sini kayak begitu loh. Nah di sini kayak gitu, faktanya tuh seperti itu loh di sini. Jadi yang aku dapat itu adalah kalau orang tuh bakal ingat bahwa dia tuh kayaknya bakal menikmati banyak hal nih gitu di sini, bakal menikmati ini, dapat ini, memperoleh ini. Pada kenyataan itu cuma bikin stres doang gitu di sini. Faktanya ternyata istrinya itu nggak dapat apa-apa gitu di sini, bahkan stres pula gitu di sini. Kalau aku rasa ya di sini katanya itu seperti itu gitu. Atau jadi ibaratnya itu kalau kayak suami kamu tuh kayak punya punya bisnis gitu di sini, ternyata bisnisnya tuh nggak berkembang gitu. Kalau entah kenapa aku dapat tuh kayak macam utang ya, karena di sini ada kata Nine of Swords gitu, Nine of Scroll. Nine of Scroll itu kayak gulungan kertas. Scroll itu gulungan kertas, atau bisa juga Nine of Swords. Nine of Swords itu kan 9 pedang gitu ya. Nah di sini orang melihat tuh bahwa istrinya tuh kayaknya enak ya, metik aja gitu, tinggal metik aja tuh pohon gitu ya, pohon yang capek-capek ditanam sama suaminya gitu. Tapi pada kenyataannya atau faktanya adalah ceweknya, istrinya itu cuma tertunduk di batu nisan, dan di pinggir-pinggirnya tuh cuma banyak gulungan kertas doang gitu loh di sini. Yang aku rasa mungkin mereka nggak ini orang kalau misalnya suaminya meninggal atau apa, dia kayak punya banyak harta deh gitu, bakalan nggak capek-capek lagi gitu. Tapi pada kenyataannya gitu, yang jelas intinya tuh orang nggak ini orang kayaknya bisa menikmati sesuatu deh. Tapi pada kenyataannya adalah nihil gitu, malahan stres gitu, malahan kayak aduh gue nggak bisa kalau misalnya nggak ada dia gitu di sini. Katanya itu seperti itu loh, katanya begitu.
Iya, aku sih dapat vibe-nya sih seperti itu, bahwa aduh gue kayaknya nggak bisa deh kalau nggak ada dia gitu. Karena ini banyak banget gulungan, aku nggak tahu banyak gulungannya itu apa ya gitu. Aku rasa tuh kayak mungkin orang nggak bahwa oh ya mungkin misalnya ada seorang suami yang misalnya kelihatannya tuh wow gitu di sini kan gitu. Nggak taunya juga bahwa oh ya nanti istrinya bisa dapat, anaknya juga nanti bisa merasakan juga. Padahal kenyataannya adalah ketika dia meninggal tuh ada banyak utang mungkin di sini yang istilahnya tuh kayak nggak dapat sama sekali gitu loh di sini. Kayak begitu. Nah di sini juga ada kartu Ace of Wands Food juga di sini tuh kayak apa ya, aku sih dapat gini loh, misalnya tipikal orang yang istilahnya tuh kayak oh kamu udah sukses ya gitu di sini ya. Udah kelihatan wow ya, yang padahal kenyataannya tuh belum nggak ada kelihatannya gitu, baru kelihatan atau baru digosipin doang gitu, baru digosipin orang tuh seperti itu, tapi nyatanya tuh enggak gitu loh di sini. Itu yang pertama gitu, karena memang ada kata Ace of Wands tuh. Nah balik lagi aku juga bilang gitu di sini, aku dapat dua vibe ya. Yang pertama itu mungkin ada kayak semacam suaminya itu kayak istilahnya tuh kayak dia punya bisnis, punya usaha gitu. Dia nganggap orang tuh nganggap bahwa oh nanti istri dan anaknya bakalan enak nih, bahagia ini gitu di sini. Tapi apa namanya pada kenyataannya adalah nihil, anak istrinya nggak dapat apa-apa, cuma dapat gulungan kertas doang gitu. Aku nggak tahu gulungan kertas itu apa, mungkin struk pembayarannya dia kali atau struk bayaran apa gitu ya. Di sini tuh kayak nggak dapat apa-apa lah gitu. Di sini waktu itu aku bilang kayak gitu. Tapi di sini ada kartu Ace of Wands, aku dapat vibe lagi yang lain. Di sini adalah kayak ada seseorang, mungkin juga dia udah punya pasangan juga, punya istri juga gitu, atau punya pasangan deh aku rasa gitu, kayak orang ketiga gitu. Nah tapi suaminya tuh kayak pengen cari orang lain lagi gitu, ada kartu Ace of Wands. Kenapa? Mungkin karena memang hubungannya itu udah nggak baik kali, hubungan udah mengarah ke stres atau apa gitu di sini. Bahkan Ace of Wands itu juga digambarkan oleh seekor domba yang sebenarnya tuh matanya tuh ini ya apa namanya sedih gitu di sini. Jadi istilahnya tuh kayak pertama mungkin bisnisnya nggak berjalan lancar mungkin, atau yang kedua hubungannya tuh nggak sesuai rencana harapannya dia gitu di sini. Jadi istilahnya tuh kayak si King of Wands yang aku rasa tuh kayak maskulinnya atau pasang apa atau prianya tuh kayak mau cari orang lain lagi gitu loh di sini, atau mau cari pasangan baru lagi gitu loh di sini. Karena di sini pesannya bagaimana biar apa namanya faktanya itu terbongkar daripada kelihatan rumornya gitu. Ini adalah kayak vibe-nya tuh kayak aku rasa tuh kayak seorang yang udah punya pasangan tapi dia mau apa namanya pasangan hidupnya tuh nggak bahagia, nggak harmonis dengan orang tersebut, terus akhirnya tuh mau cari orang lain lagi gitu loh di sini prianya. Atau yang kedua apa kelihatannya tuh harmonis gitu, nah suami istrinya apa namanya istrinya bisa menceritakan sesuatu, nyatanya enggak gitu loh di sini, kayak gitu loh di sini. Nah di sini apa namanya sarannya adalah Prince of Summer, Pages of Cup. Falling in love suddenly, being set off your feel, the need to stay grounded during a very emotional. Nah kalau aku rasa tuh kayak begitu. Mungkin kalau aku sih nggak kayak mungkin ada satu pasang deh, entah itu sepasang teman, sepasang kekasih, sepasang suami istri gitu, yang kelihatannya tuh harmonis, kelihatannya tuh bahagia, padahal di dalamnya itu adalah stres nih. Di sini ada energi stres, nggak ada motivasi, terus juga mungkin ada konflik juga, ada ya frustasi, mungkin beberapa juga ada yang bisa rancang mungkin di sini gitu. Jadi kayak begitu. Nah terus salah satunya itu memilih untuk mencari orang lain lagi nih, berusaha mencari orang lain. Maka di sini ada kata deep replenishment gitu, berusaha mencari di Indonesia pasti penggantian besar kan gitu. Nah dia berusaha mencari orang lain lagi. Nah di sini ada kata falling in love suddenly juga, istilah falling in love suddenly artinya apa sih, jatuh cinta mendadak gitu. Nah mungkin di sini ada salah satunya tuh kayak bertemu dengan seseorang baru, dan ternyata orang barunya itu sesuatu yang buat dia tuh semangat lagi, sesuatu yang buat dia tuh bahagia lagi gitu. Dan di sini dia salah satunya tuh kayak udah siap nih buat meninggalkan orang yang lama ini gitu di situ, dan dia mau nawarin untuk orang yang baru ini gitu, karena Ace of Wands juga bicara tentang orang baru kan gitu di situ. Nah kayak begitu sih aku dapat faktanya ya gitu, fakta dan juga rumornya gitu. Jadi kalau ada vibe tuh seperti itu, entah kenapa tuh kayak hubungannya tuh hubungan orang ketiga ya gitu. Jadi si apa ketika orang ketiga ini datang, salah satunya tuh ada yang seneng gitu, dan akhirnya tuh apa namanya mau nawarin sesuatu gitu loh di sini. Atau yang kedua, kalau seandainya itu apa namanya tentang suatu, aku rasa tuh kayak ada seorang suami istri yang istilahnya tuh kelihatannya harmonis, kelihatannya ada
ada something gitu di sini di dompetnya atau apa yang nyatanya nggak ada apa-apa, nanti pada akhirnya salah satunya itu akan mengungkapin bahwa iya sih sebenarnya tuh memang nggak ada apa-apa gitu loh di sini gitu, cuma adanya gulungan kertas doang gitu loh di sini, nggak ada apa-apa gitu. Kalau orang bilang oh gue bisa nikmatin atau bisa metik apa hasil dari bisnisnya atau bisa mengambil hasil dari apanya gitu, di sini katanya enggak, nggak ada gitu, nggak bisa apa-apa gitu di sini gitu, dia nggak berkembang. Mungkin tuh ada kartu apa namanya, mungkin utang juga kali di sini katanya, bisa dibilang banyak banyak utang gitu katanya tuh seperti itu gitu. Itu satu. Yang kedua tadi aku lihat juga mungkin memang bisnisnya ada orang juga yang cukup sukses juga gitu, mungkin juga istilahnya pasangan juga bisa menikmati, tapi sayangnya si pria yang sukses ini tuh nggak terlalu bahagia dengan pasangannya kayak begitu loh, nggak terlalu senang sama pasangannya, nggak, akhirnya tuh dia kayak berusaha mencari orang baru lagi gitu, dan ternyata dengan kita of cup dan juga of tuh kayak dia bertemu dengan orang baru lagi, dan ketika dia bertemu dengan orang baru dia kayak mau nawarin gitu sesuatu ke orang baru ini gitu. Jadi ada dua vibe-nya ya. Yang pertama itu kayak orang, pokoknya dia tuh kayak orang tuh ngeliat bahwa harmonis banget, bahagia banget, tajir banget gitu di sini. Tapi kebagi dua, yang jelas rewardnya tuh seperti itu, tapi kebagi dua. Yang satu kalau bilang wah tajir dari mana gitu di sini, gue harus ini nih, gue harus begini, gue harus ini gitu di sini, dia bilang gitu, no utang banyak, no ini ada tagihan ini ada ini gitu. Kata orang kalau gue bisa ngambil apa namanya duit di empat perusahaan nggak gini, nih gue harus begini juga kayak begitu, katanya bilang kayak begitu. Atau yang kedua mungkin memang benar itu tajir, kalau memang mungkin juga bisa menikmati, tapi sayangnya salah satunya itu nggak terlalu suka atau nggak terlalu berminat dengan pasangannya gitu. Bisa jadi memang pasangannya itu terlalu boros, kalau memang misalnya itu pasangannya itu terlalu udah sukses ya, jadi mungkin si istrinya itu terlalu boros, sehingga akhirnya tuh kayak aduh gue jadi nggak minat lagi gitu di sini. Nah di sini saya tuh kayak dia mau cari orang baru lagi atau sesuatu yang dia kayaknya aku rasa ini hubungan toxic deh gitu di sini. Dia ketemu nih orang ketiga itu gitu. Kalau aku rasa ya di sini ya, karena ini ada kata deep replenishment adalah pergantian besar gitu di sini. Entah mungkin ada perceraian gitu di sini, dan dimana tuh perceraiannya itu diakibatkan karena memang hal tadi itu yang aku bilang ya gitu. Oke, kayaknya itu aja sih yang aku dapat. Mudah-mudahan kamu suka. Kalau kamu suka jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, share juga ke teman-teman kamu. Siapa teman kamu menyukai ini juga atau membutuhkan informasi seperti ini. Sampai ketemu lagi. Dah.